perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, menyebabkan perubahan pola suhu, menyebabkan bencana, kemudian menyebabkan kenaikan muka air laut. Jadi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim ini, hal-hal negatif yang kita rasakan saat ini. Muka air sungainya itu naik secara tiba-tiba, kemudian keruh dan sebagainya secara tiba-tiba. Berarti itu sebentar lagi akan terjadi banjir. Oh, berarti itu tanda-tandanya ya, Pak? Tanda-tandanya seperti itu. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam podcast Mau Tahu Aja. Nah, untuk warga Medan seperti yang kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini Medan mengalami perubahan cuaca dan juga termasuk ekstrim nih. Nah, juga buat masyarakat Medan mungkin berpikir ini disebabkan oleh apa dan dampaknya seperti apa. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan cara penanggulangan atau apa yang harus kita persiapkan tentu ini juga menjadi pelajaran bagi kita khususnya masyarakat Medan. Nah, untuk itu pembahasan lebih dalam mengenai penyebab maupun dampak yang terjadi sudah ada bergabung bersama kita Kepala BMKG 1 Medan, Bapak Dr. Hendro Nugroho. Ya. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Naomi. Masih sehat kan Pak di antara cuaca ekstrim ini? Ya, kita harus selalu sehat karena kita yang memprediksi cuaca. Ya, benar. Kalau dari sejauh ini Pak, ada kendala-kendala dalam mengurus BMKG dan cuaca yang ekstrim ya akhir-akhir ini di Medan? Alhamdulillah, kita tidak ada kendala Mbak, karena kita tahu dan kita harus siap 24/7 untuk memberikan prediksi cuaca, peringatan dini gempa bumi dan tsunami, dan kita harus siap 24/7 tanpa jeda. Nah, itu makanya kondisi kita harus selalu fit. Gitu, Pak. Tanpa jeda ya Pak? Tanpa jeda. Libur juga dihantam? Iya, dihantam. Bahkan kami kemarin di Lebaran atau Natal itu ongoing Mbak. Jadi tidak ada libur bagi BMKG untuk warga Medan dan Sumatera Utara. Oke, baik Pak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk secara pemahaman aja nih Pak kepada masyarakat. Sebenarnya cuaca ekstrim dengan perubahan iklim ini beda atau sama? Kalau misalnya beda, perbedaannya itu di mana Pak? Jadi gini, cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Nah, itu adalah sesuatu yang kalau saya bilangan pokoknya itu adalah perubahan iklim. Turunannya itu akibatnya cuaca ekstrim. Jadi perubahan cuaca ekstrim itu disebabkan oleh perubahan iklimnya. Nah, perubahan iklim itu apa? Yang kita kita kenal tapi kita nggak tahu apa sih perubahan iklim itu. Jadi perubahan iklim itu adalah perubahan dalam jangka waktu yang panjang terkait dengan pola rata-rata cuaca. Ya, jadi perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, menyebabkan perubahan pola suhu, menyebabkan bencana. Kemudian menyebabkan kenaikan muka air laut. Jadi dampak-dampak negatif dari perubahan iklim ini adalah hal-hal negatif yang kita rasakan saat ini. Berarti apakah kita merasakan saat ini tuh hal-hal yang misalkan cuaca kalau dulu kan bisa diprediksi ya. Bulan Berber itu biasanya hujan, tapi sekarang sudah mulai hujan mulai bergeser, meleset gitu ya. Hampir tiap hari hujan, kita bulan hujan. Nah, itu adalah dampak perubahan iklim. Jadi cuaca ekstrim itu salah satu dampak perubahan iklim. Nah, cuaca ekstrim itu adalah bisa karena hujan, bisa karena kekeringan. Kalau hujan itu bisa menyebabkan banjir, dan kalau kekeringan bisa menyebabkan, kalau kemarau bisa menyebabkan kekeringan gitu. Jadi itu adalah ekstrimnya gitu.
Oke, jadi kalau secara nggak langsung, secara logikanya BMKG kayak tukang ramal dong Pak? Bukan. Memprediksi. Iya, jadi kita bukan tukang ramal, tapi kita memprediksi. Tapi prediksi itu berdasarkan data. Jadi untuk sampai 2024 kami mempunyai data dari tahun BMKG ya. BMKG itu mulai berdirinya BMKG dari zaman Belanda sampai sekarang itu datanya lengkap. Jadi kita punya series data yang sangat panjang sekali. Jadi dari tahun 1827 sekitar segitu dan sampai sekarang. Nah, data series inilah yang menceritakan, yang bercerita apakah terjadi perubahan iklim. Ternyata benar terjadi kenaikan suhu, ya. Terus di Medan, di Sumatera Utara bagaimana? Nah, ini ternyata benar. Di data kami dari 54 sampai tahun 2021 ya. Tahun 2022 itu Sumatera Utara itu mengalami kenaikan suhu rata-rata 0,1 derajat tiap 10 tahun. Berarti sekarang itu sudah hampir berapa tahun itu? Hampir 10 tahun itu sudah hampir 50 tahun atau 30 tahun, 80 tahun ya. Nah itu sudah hampir 8 derajat kenaikannya. Jadi kenaikan-kenaikan itu harus kita waspadai gitu ya. Harus kita cermati mengapa harus mengalami kenaikan. Nah di dunia kita mempunyai kesepakatan Paris tahun 2014. Kesepakatan Paris bahwa cuaca atau suhu itu tidak boleh lebih dari 2 derajat kenaikannya. Dalam setiap tahun? Bukan. Jadi ditahan sampai maksimum 2 derajat. Jadi itu setelah pra-industri. Kan tahu pra-industri kan 1800-an ya. Itu kemudian industri tumbuh. Nah sampai diusahakan itu sampai tahun 2100 itu bertahan di bawah 2 derajat. Tapi faktanya apa? Faktanya 2024 kemarin adalah kenaikan suhu terbesar. Jadi suhunya itu sampai kenaikan 1,5 derajat sudah terlampaui. Berarti 2014 sampai 2024 itu hanya berapa tahun? 10 tahun. 10 itu tahun. Sudah kenaikan 1,5 derajat sudah terlewat. Benar. Jadi pengeriman ini yang kita gagal, gitu ya. Padahal 2 derajat terus di rem ini ya, rem ini, tapi ternyata itu seluruh dunia itu gagal mengerem laju kenaikan suhu itu. Seluruh dunia ya Pak? Iya, itu global rata-rata. Jadi di WHO kemarin di WMO kemarin tahun 2024 dinyatakan sebagai kenaikan terbesar sepanjang sejarah sejak pra-industri. Jadi harus kenaikan 1,5 derajat. Itu sudah terlampaui. Berarti kalau 2024 sekarang tinggal 0,5 derajat, bisa nggak kita sampai 2100? Untuk menghentikan, minimal mengurangi. Ya. Iya, itu kayaknya perlu keajaiban. Perlu bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus sudah mulai sadar diri gitu. Itu penyebab utamanya apa itu Pak? Jadi gini, penyebab utamanya itu karena gas rumah kaca, kenaikan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Gas rumah kaca itu disebabkan oleh bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil itu bensin, kemudian solar dan sebagainya, itu bahan bakar fosil. Terus gas metana. Gas metana itu pembakaran sampah, pembakaran hutan dan sebagainya. Terus CFC dari AC dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan
gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu bagaimana? Jadi gas-gas yang dihasilkan oleh gas karbon monoksida, gas karbon dioksida itu menutupi atmosfer bumi. Jadi gas itu tidak lepas ke atmosfer, tetapi kayak selimut. Jadi dia berbentuk selimut. Jadi dia menyerupai selimut gitulah. Nah, selimut sehingga sinar matahari sinar matahari itu tidak lepas langsung ke atas ke atmosfer, tetapi ditahan oleh gas rumah kaca tadi. Sehingga kan suhu naik, suhu permukaan bumi kan naik. Nah, itu dampaknya tadi seperti saya sebutkan tadi, dampak cuaca ekstrim terjadi, dampak kenaikan muka air laut. Jadi dampak pasang surutnya gitu ya. Kalau hujan itu jadi ekstrim, kalau kemarau jadi ekstrim gitu ya. Tanaman-tanaman menjadi puso gitu ya. Jadi terus hama-hama tanaman itu juga bermutasi dan itu sebagainya, dan hal-hal yang buruk yang sekarang kita rasakan itu adalah dampak dari perubahan iklim. Jadi kenaikan suhu itu adalah salah satu faktor penyebabnya. Karena ulah manusia juga tentunya ya Pak. Tentunya ulah manusia. Makanya sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan perubahan beralih ke energi terbarukan. Jadi bahan bakar fosil itu sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada mobil listrik, tenaga surya, terus mengutamakan kendaraan publik dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk mencegah percepatan perubahan iklim tadi. Oke, tadi Bapak ada sempat mention bahwasanya jangan sampai melampaui batasnya 2 derajat. Nah, kalau dari prediksi sendiri Pak, kalau melebihi dari 2 derajat itu dampak besar apa Pak yang terjadi? Ya, saya ceritakan ya. Dampak besarnya adalah sekarang belum 2 derajat aja. Kenaikan muka air laut akibat rob. Bagaimana? Banjirop ya? Iya, banjirop. Di Medan, di Jakarta, di sepanjang pantai utara Jawa. Itu hampir sudah, robnya itu sudah, melebihi atau melampaui rata-rata. Itu satu. Terus yang kedua, hujan sekarang, bencana alam yang sering terjadi. Sekarang kalau bencana alam itu sudah tidak kenal waktu. Benar. Ya. Hampir tiap bulan kita dengarkan sekarang juga terjadi banjir di Sulawesi. Nah, itu adalah dampak perubahan iklim. Kemudian kalau kering terjadi kebakaran hutan dan sebagainya. Itu adalah dampak perubahan iklim. Itu baru 1,5 derajat. Apalagi 2 derajat. Sudah kita bisa bayangkan apa yang terjadi nanti. Jadi seluruh alam ini itu bergantung dari iklim. Nah, itulah yang makanya seyogyanya kita harus sadar bersama, bukan sadar pemerintahnya atau bukan sadar rakyatnya, bukan sadar masyarakatnya, tapi harus semua full. Itu harus sadar, baik pemerintah, masyarakat atau stakeholder dan sebagainya. Harus saling bekerja sama, harus Pak. Kesadaran yang paling utama. Kesadaran harus paling utama. Harus tidak menebang pohon sembarangan. Ya, harus mulai memikirkan cara reboisasinya, harus membangun infrastruktur yang tahan bencana. Jadi harus sudah terpikirkan bahwa pembangunan kita harus berketahanan iklim. Itu harus. Jadi kalau belum kita berpikir ke sana, itu adalah ketinggalan. Pembangunan tidak akan berkelanjutan. Jadi bencana hancur.
seharusnya infrastruktur yang kita bangun adalah tahan bencana, ya. Jadi pembangunan berkelanjutan, istilahnya itu. Contohnya seperti negara Jepang ya Pak. Iya betul, ya betul. Itu sangat ya kalau kita sekarang kita cermin ya Jepang. Ya. Karena mereka hampir tiap hari atau tiap tahun juga gempa kan Pak. Betul. Oke Pak, ini kalau misalnya kita mengetahui kan di bulan Juni ini khususnya di Medan cuacanya sering berubah-ubah, hujan kadang terlalu panas. Nah itu juga katanya disebabkan karena angin tropis ya 92W itu sebenarnya kenapa Pak? Apakah memang tahunan atau seperti apa? Jadi angin tropis itu adalah angin yang disebabkan oleh anomali atau kejadian yang terjadi di tropis, ya. Nah, itu tidak bisa kita prediksi, tetapi bisa kita lihat awal munculnya. Awal munculnya itu bisa kita lihat, tetapi kita tidak bisa prediksi kapan itu akan. Kalau belum terjadi, itu kapan akan munculnya itu nggak akan tahu. Tetapi begitu bibitnya muncul, itu akan tahu. Ini akan menjadi tropis atau badai tropis atau tidak gitu. Kita akan tahu gitu ya. Nah, fenomena alam itu kemarin yang di bulan Juni itu terjadi angin wutip. Wutip itu penamaan ya, penamaan wutip itu di 92W atau di Laut Cina Selatan. Nah, ekor dari angin itu kan angin itu berputar gini. Itu angin yang dari sebelah baratnya itu ditarik semua ke arah Cina Selatan. Jadi angin itu bertiup gini. Jadi angin yang di sekitarnya itu akan ditarik ke pusaran. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah wilayah-wilayah yang kena tarikan tadi itu mengalami angin kencang, termasuk di Sumatera Utara, gitu. Jadi kita tidak mengalami dampak langsung, tapi dampak tidak langsungnya kita juga terasa, gitu ya. Jadi angin kita ketarik ke mana? Ke Cina Selatan, ke utara sana, gitu. Itu beda dengan angin muson ya Pak? Beda dengan angin muson. Kalau angin muson itu angin yang bertiup dari utara dari samudra dari Asia kemudian ke Indonesia, dan dari angin muson timur itu dari Australia ke Asia. Jadi itu selalu terulang gitu ya, terulang. Tetapi kalau angin badai tropis ini tidak akan terulang lagi. Jadi penamaannya pun berbeda-beda. Jadi habis dikasih nama udah hilang. Berarti tergantung fenomenanya ya Pak? Tergantung fenomenanya, tergantung di mana munculnya. Kalau munculnya di sekitar Indonesia itu dinamakan anggrek. Kemudian, nah kalau di daerah lain itu dinamakan wutip atau apa gitu ya, itu di Filipina dan sebagainya gitu. Nah, dampak dari kita tidak pernah mengalami dampak langsung ya, tetapi dampak tidak langsung yang kita alami. Indonesia selalu mengalami dampak tidak langsung dari angin tropis, badai tropis. Berarti ibaratnya kita hanya kesenggol dikit, tapi segini dampaknya. Iya, betul. Oke Pak, ini seperti diketahui juga kan Pak, bahwasanya Belawan ini kan juga kerap terjadi banjir rob nih Pak. Iya. Apalagi juga dari tanggal 22 sampai 28 kalau saya tidak salah Juni ini nih. Iya. Akibatnya gara-gara apa Pak? Apakah karena si angin ini atau lebih condong ulah manusia? Jadi gini, kalau banjir rob itu selalu berulang tiap bulan. Ya tiap bulan. Untuk di bulan Juni ini itu
kalau nggak salah ya, itu tanggal 12 sampai 15 apa puncak robnya ya. Dan itu sudah diberikan informasi oleh stasiun meteorologi Belawan. Jadi stasiun meteorologi Belawan itu setiap bulan itu mengeluarkan informasi banjir rob. Ya, banjir rob. Pada tanggal ini jam sekian itu sudah ada kalendernya. Nah, itu kenapa? Karena posisi bulan dan matahari itu bulan dan bumi itu dalam posisi sejajar. Jadi gaya gravitasinya tinggi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan gaya tarik menarik itu menyebabkan kenaikan air muka laut. Tetapi karena perubahan iklim itu kenaikan muka air laut itu yang dulu itu mungkin hanya di bawah 2 meter, sekarang menjadi lebih dari 2 meter. Bahkan kemarin yang di bulan Lebaran itu April itu sampai 2,5. Jadi di atas rata-rata. Jadi kalau rata-rata muka air lautnya itu mungkin 2 meter, itu biasanya kenaikan yang lalu itu 2,1 gitu ya. Nanti 1 senti kenaikan dari kenaikan muka air lautnya, robnya itu ya. Nah, kalau sampai 0,5 meter udah itu akan bisa melumpuhkan transportasi di Belawan. Nah, ini apa sih yang kok bisa melumpuhkan? Karena kalau pada saat puncak banjir rob itu bertepatan dengan hujan, udah. Aduh, tenggelam, habis. Iya, nggak bisa bergeser ke laut, nggak bisa jadi ke darat juga. Jadi itu akan bertahan lama air di situ. Jadi itulah yang kita khawatirkan. Jadi kalau BMKG sudah mengeluarkan puncak rob, sekarang kita lihat apakah ada puncak hujan juga di sini. Gitu. Jadi kalau udah bertepatan dengan puncak rob, puncak hujan juga udah bisa bertahan sampai 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi sejauh ini antisipasinya seperti apa Pak yang udah dilakukan? Ya, untuk BMKG kan BMKG itu hanya memberikan informasi. Dan informasi itu jauh-jauh hari sebelum terjadinya banjir rob. Jadi misalkan untuk bulan Juli itu nggak tahu ya, antara tanggal 11 atau tanggal 12 itu, atau akhirnya atau di akhir ya, saya nanti lihat data lagi. Nah, hari-hari biasa kan sebelum banjir rob itu kan masyarakat jadi ketahu, misalkan ini akan terjadi banjir rob pada tanggal 12. Apa yang harus kita siapkan? Masyarakat harus menyiapkan biasanya adalah untuk antisipasi itu ya, kalau itu tidak puncak musim hujan, ya mungkin airnya akan naik gitu ya, akan naik masuk ke rumah ya. Ya kalau mereka sudah terbiasa dengan banjir rob seperti biasa gitu, ya mungkin untuk mengamankan dokumen-dokumen gitu ya. Nah, tetapi bagi pemerintah itu yang sekarang dilakukan adalah membuat tanggul. Yang sekarang dilakukan ya, Jadi banjir rob ini bisa menimbulkan efek yang negatif. Kayak di selatan Jawa, ya, selatan Jawa itu. Di selatan Jawa, utara Jawa. Utara Jawa itu dari Jakarta sampai Demak sampai Semarang itu adalah banjir rob. Nah, oleh karena itu pemerintah kan sekarang membangun giant seawall. Nah, itu adalah untuk meredam banjir rob tadi. Jadi kalau sudah banjir rob, udah transportasi terkendala,
aktivitas terkendala gitu. Jadi kehidupan kita ini akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Untuk Medan itu pemerintah misalkan hanya BMKG itu hanya memberikan informasi dan tinggi banjirop dan puncak musim hujan, dan pemerintah yang bertindak misalkan pembuatan tanggul, pembuatan saluran, ya, terus meliterasi penduduk, meliterasi masyarakat itu. Jadi literasi itu yang akhirnya meminimkan terjadinya bencana. Jadi bencana itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa prediksi. Tapi kalau bisa kita prediksi, misalkan kita bisa mitigasi, kita bisa beradaptasi, ya bencana itu menjadi hal yang biasa buat kita gitu ya. Memang harus pada dasarnya edukasi sejak dini juga ya Pak. Betul. Pak, kalau misalnya boleh dari pandangan Bapak atau hasil observasi Bapak, menurut Bapak di Medan ini yang paling rentan itu apa Pak? Apakah banjir ataukah cuaca ekstrim ataukah angin yang kencang, seperti apa Pak? Ya, di Medan atau Sumatera Utara, ya, ini adalah semua bencana. Semua bencana. Atau saya bilang kalau itu ya laboratorium bencana lah di Sumatera Utara ini. Mau gempa, mau angin puting beliung, mau banjir, mau longsor, mau banjir rob, mau banjir bandang, itu ada semua di Sumatera Utara ini. Nah, khusus untuk Medan, sumber gempa alhamdulillah nggak ada di sini. Sumber gempa itu ada di mana? Di barat Sumatera, ya, daerah subduksi barat Sumatera, ya, di laut, dan di patan-patan Sumatera. Jadi dari Toru, kemudian Angola dan sebagainya. Nah, itu ya patan-patan itu ya. Nah, di sini adalah efeknya, dampak. Masih ingat waktu gempa dirasakan di Medan waktu berapa minggu lalu? Oh ya. Ya, itu adalah gempa di Aceh. Di Aceh. Ya, di Aceh. Tapi dirasakan sampai di Medan. Jadi di Medan itu hanya merasakan. Kalau sampai tsunami, alhamdulillah tidak, gitu ya. Karena di pantai timur Sumatera itu tidak ada jalur gempa, gitu ya. Jadi kalau terjadi tsunami ya di barat Sumatera, gitu ya, di barat Sumatera. Jadi dari efek gempa bumi alhamdulillah. Tetapi ingat, Medan itu daerah aluvium. Jadi makanya gempa-gempa itu bisa dirasakan sampai Medan. Karena tanah yang aluvial, yaitu tanah yang lunak, itu bisa mengamplifikasi atau memperkuat getaran gelombang. Jadi contohnya tuh gini, gempa di Meksiko, ya, itu jarak jauhnya itu yang kerusakan itu adalah 1000 km. Tapi daerah yang paling rusak itu adalah daerah jaraknya 1000 km dari lokasi pusat gempa. Tapi daerah-daerah yang jaraknya 100 kilo, 200 kilo itu tidak mengalami kerusakan. Jadi gelombang gempa itu menghantarkan dan mengamplifikasi di daerah-daerah yang lunak. Jadi seperti itulah yang terjadi. Nah, begitu juga di sini. Jadi daerah Medan itu daerah datar rendah yang terdiri dari aluvium, ya. Jadi kalau terjadi gempa besar, kita pasti merasakan. Nah, itu ya. Jadi merasakan goncangannya aja, kayak Jakarta, ya. Kayak Jakarta itu. Nah, satu. Kalau paling rentan apa? Paling rentan adalah banjir
banjir bandang, dan angin. Jadi langganan ya. Langganan itu. Banjir bandang, banjir itu sudah menjadi langganan di Kota Medan. Sedikit aja banjir atau terjadi genangan. Sedikit aja mungkin kayak di bulan November kemarin jadi banjir juga. Ya, di 28 November nggak salah itu banjir juga di Medan. Hampir semua kota Medan numpuk gitu ya. Ya, nah hal itulah yang perlu kita antisipasi. Makanya orang yang tinggal di Medan itu harus tahu, masyarakat itu harus tahu, harus terliterasi atau teredukasi. Misalkan ini banjir itu kan untungnya tidak datang secara tiba-tiba. Benar. Ya, tidak datang secara tiba-tiba. Terutama banjir bandang, ya, banjir bandang. Jadi aliran itu kan mengalir dari daerah hulu ke hilir. Ya, biasanya kayak Medan itu biasanya juga banjir bandang yang bisa melanda di Medan. Nah, kalau alirannya kita tahu di aliran itu misalkan masyarakat bisa terinfo atau terinformasi kenaikan muka air kenaikan muka air sungainya itu naik secara tiba-tiba, ya, kemudian keruh dan sebagainya secara tiba-tiba, berarti itu sebentar lagi akan terjadi banjir. Oh, berarti itu tanda-tandanya ya, Pak? Tanda-tandanya seperti itu. Jadi makanya kalau masyarakat tinggal di bantaran sungai itu kalau sudah musim hujan, meskipun daerahnya nggak hujan, itu dilihat hulunya gitu. Karena musim hujan kan satu provinsi ini kan bisa jadi kan hujan kan. Benar. Ya, jadi bisa jadi di hulu itu hujan, kemudian mengirimkan banjir, yang di Medan nggak hujan gitu kan, bisa jadi gitu. Nah itu salah satu ciri-cirinya airnya keruh, kemudian mengalir dengan cepat, kemudian kenaikan air laut kenaikan muka air sungai itu juga cepat gitu ya. Nah ini kalau kita bisa melihat itu dan kita bisa memberitakan masyarakat, itu sangat membantu sekali. Nah terutama daerah-daerah wisata, ya, daerah wisata yang kayak Sembahe dan sebagainya. Nah kalau sudah alirannya itu sudah kok mulai deras gitu ya, terus mulai keruh dan sebagainya, udah waspada itu. Segera kita meninggalkan pinggiran bantaran sungai gitu. Berarti secara nggak langsung curah hujan ini juga berpengaruh ya Pak, curah hujan yang tinggi. Betul sih ya. Salah satu penyebab banjir itu adalah pasti curah hujan. Ya. Nah, curah hujan yang tinggi itu kalau dari BMKG itu di atas 50 mm. Itu dalam satu hari, ya. Satu hari di atas 50 mm itu sudah sangat tinggi. Tetapi bisa jadi gini. Bisa jadi hari ini 30 mm. Besok 30 mm. Besok 30 mm. Nah, itu kan akumulasi juga. Benar-benar. Jadi makanya kita BMKG itu selalu mengingatkan, kalau sudah musim hujan, waspada yang tinggal di pinggiran sungai. Kalau saya sih sarankan, saya berkali-kali ngomong bahwa kalau sudah musim hujan, yang tinggal di pinggiran sungai itu ya buat pos, kayak pos kamling lah. Ya. Jadi nanti kalau air sungai itu sudah mulai merayap naik, sudah deras, kemudian melimpah gitu ya. Nah itu bunyi kan kentongan, ding 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 ding. Ada peringatannya ya, Pak. Ada peringatan dini gitu. Tapi kalau semua warga tidur, udah habis lah. Gitu. Kayak dulu di Humbang Asudutan ya, saya alhamdulillah itu saya menyaksikan sendiri. Jadi sebelum banjir itu tiba, itu masyarakat
membunyikan ini lonceng gereja. Deng, sehingga masyarakat itu terinfo semua. Akhirnya apa? Akhirnya selamat gitu loh dari banjir bandang itu tadi. Nah, hal ini harus kita duplikasi ke daerah-daerah lain. Gitu. Jadi kalau dari lihat Medan ini kan kata Bapak tadi cenderung banjir. Cuman kalau dari pandangan Bapak nih secara spesifik di daerah Medan yang paling rentan itu daerah mana Pak? Ya kalau saya hafal ya Medan ya hafal lah. Tetapi paling rentan adalah daerah pinggiran sungai, daerah bantaran sungai. Dari bantaran yang dilewatin sungai dari bantaran itu adalah daerah yang paling rentan. Yang kedua adalah daerah dataran rendah. Jadi misalkan hujan yang deras, kemudian itu adalah daerahnya sudah datar rendah, kemudian tanahnya sudah tersemen semua. Nah itu adalah cikal bakal terjadinya banjir di daerah Medan. Nah itu daerah mana aja? Saya nggak tahu itu. Saya jujur aja saya belum hafal. Tapi daerah yang saya lihat itu adalah daerah-daerah yang bantaran sungai dan di daerah padat penduduk yang nggak ada tempat pembuangan nih. Iya, nggak ada pembuangan ya. Jadi itulah yang kalau curah hujan tinggi di daerah situ sudah itu. Apalagi kalau irigasi itu ya tidak mengalir dengan baik. Makanya sekarang di Medan saya lihat di Jamin Ginting di mana itu lagi pembangunan drainasenya. Ya. Nah, ini benar dibangun pada saat musim kemarau. Ya, itu benar sekali. Jadi untuk persiapan Pak, untuk persiapan musim hujan, jangan dibangun pada musim hujan gitu. Nah, itu pembangunan pada musim hujan itu tambah ngacoin ya. Tambah ada hujan, ini drainasenya belum selesai, udah tambah berantakan gitu. Jadi bangunlah yang sebelum musim hujan itu dibangun drainasenya. Nah, insya Allah kalau air itu kan sifatnya mengalir dari tinggi ke rendah. Air tidak pernah mengalir dari sebaliknya. Dia mencari tempat yang seharusnya saya berada di mana, gitu ya. Tapi kalau tempat saya itu Anda atau kalian buang, terus saya mau lari kemana gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau pembangunan kota itu tidak memikirkan irigasi, itu naif. Jadi kalau pembangunan kota, pembangunan wilayah itu menguruk daerah airnya, ya, tapi harus diberikan kompensasi air itu. Larinya kemana? Gitu ya. Jadi kalau silahkan daerah rawa-rawa dibangun, tapi air dari rawa-rawa itu harus diberikan kompensasi. Jadi dibangunkan irigasi. Kalau tidak, ya kalau jadi manusia akhir itu akan protes loh, ini tempat saya gitu loh. Seperti ini apa pembangunan kanal tuh ya, kanalnya. Iya betul. Iya betul. Jadi itu harus diberikan kompensasi. Saya lari kemana nih air? Gitu. Selain itu juga daerah hijau kan Pak juga diperlukan untuk resapan air itu ya. Di resapan air, reboisasi itu harus sudah mulai digalakkan di Medan ini. Kalau dari BMKG sendiri Pak, sudah adakah kolaborasi dengan instansi pemerintah atau penggunaan teknologi yang sudah diterapkan seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah kita sudah secara institusi sendiri ya, kita sudah dipercaya oleh pemerintah karena kita di Undang-Undang 31 ya, di Undang-Undang 31 tahun 2009, kita satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengamati,
menganalisis dan mendiseminasikan informasi cuaca itu. Oleh karena itu negara sudah berinvestasi besar-besaran kepada BMKG. Jadi pembangunan radar cuaca, pembangunan AWOS, pembangunan AWS, pembangunan ARG dan sebagainya, itu adalah salah satu untuk memperkuat prediksi cuaca di BMKG. Nah, apa yang BMKG lakukan selain memprediksi cuaca tadi, selain mengobservasi cuaca tadi? Jadi peralatan di Medan itu saya kira sudah lengkap untuk BMKG ya. Ada radar, ada AWOS dan sebagainya. Nah, kita itu mengeluarkan produk yaitu prediksi cuaca. Nah, prediksi cuaca itu seperti apa? Jadi kalau prediksi cuaca itu 3 harian, 7 harian. 7 harian sudah kita bisa lihat. 7 harian kemudian dimodifikasi lagi menjadi 3 harian. Jadi misalkan sekarang tanggal berapa sekarang tanggal 20 ya, tanggal 20 misalkan tanggal 25 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu sampai tanggal 30 kita sudah bisa lihat cuacanya. Per jam itu di info BMKG ya. Itu per jam. Kemudian itu dalam lagi. Jadi 3 harian. Dipersempit lagi itu menjadi 1 harian. Jadi untuk cuaca kita memprediksi cuaca sampai 7 hari depan. Kita memprediksi cuaca sampai 3 hari ke depan. Kita memprediksi cuaca untuk lebih dalamnya lagi. Karena 1 hari ini. Langsung dapat gambaran ya Pak? Iya. Karena apa? Karena cuaca itu kan dinamika atmosfer itu sangat dinamis sekali. Berubah-ubahnya sangat dinamis sekali. Makanya kita harus memprediksi itu. Jadi makanya bukan kepastian tetapi prediksi gitu ya. Nah, kalau kita sudah memprediksi 3 harian, kemudian 1 harian, kemudian no casting itu kejadian hari ini, itu relatif sama. Misalkan 3 harian di Medan itu akan ada hujan lebat. 1 harian, berarti hari ini diprediksi hujan lebat. Terus no castingnya hujan lebat, sudah pasti hujan lebat di Medan. Ya, jadi itu. Makanya oleh karena itu kita mengeluarkan produk prediksi 3 harian, 7 harian, 3 harian, no casting, prediksi dini, peringatan dini. Nah, peringatan dini itu 3 jam atau 2 jam sebelum kejadian cuaca ekstrim. Misalkan di Medan akan ada kejadian cuaca ekstrim, kita akan diberikan peringatan dininya. Untuk apa? Untuk masyarakat bersiap-siap. Untuk apa? Untuk masyarakat bisa menyiapkan diri sebelum terjadinya bencana itu tadi. Ya. Jadi kita sudah peringatkan 7 harian loh ya. Kita sudah peringatkan 3 harian loh ya. Kita sudah peringatkan 1 harian loh ya. Kita sudah peringatkan no castingnya. Kita sudah memberikan peringatan dini. Jadi itu adalah usaha kita untuk memprediksi cuaca itu. Nah, kalau no casting sudah pasti terjadi. Karena apa? Karena kita menggunakan data radar. Radar cuaca itu pergerakannya adalah pergerakannya adalah cuaca saat ini. Kalau yang 3 harian, 4 harian, 7 harian itu adalah menggunakan satelit. Jadi penggunaan dinamika atmosfer rata-rata gitu ya. Jadi itu pasti prediksi. Nah, itu satu. Jadi kita sudah memberikan peringatan dini ya. Prediksi sampai pemberian peringatan dini itu produk kita. Nah, bagaimana cara menginformasikannya? Cara menginformasikannya adalah dengan menggunakan media sosial. Ya. Dari BMKG langsung. Dari BMKG langsung. Dari kanal-kanal terpercaya BMKG langsung. Info BMKG Sumut. Kemudian Facebooknya, websitenya, dan ada aplikasi info BMKG.
Makanya saya himbau kepada masyarakat, kepada stakeholder, itu menginstal Info BMKG. Itu sudah di App Store, di Play Store, ya, itu sudah ada. Jadi kalau kita melihat Info BMKG itu sudah pasti akan terinfo. Nah, itu di BMKG sendiri. Nah, bagaimana dengan kerjasama dengan stakeholder? Kita juga melakukan kerjasama itu, kerjasama dengan BPBD, ya. Kita kalau ada peringatan dini kita berikan kepada BPBD. BPBD, ini daerah sini, ini akan terjadi cuaca ekstrem pada hari ini, pada jam ini, gitu. Sampai jamnya loh ya, sudah kita prediksi. Kemudian kepada stakeholder terkait. Jadi misalkan TNI, Polri, ya, media massa. Kita wartawan media itu sudah kita undang juga dalam grup WA kita. Ya. Nah, kemudian kerjasama apa lagi? Sampai LSM pun kita berikan informasi. Bahkan kemarin 3 bulan yang lalu kita undang LSM ke Balai, ke BMKG. Untuk apa? Jadi karena LSM itu kan orang-orang yang masyarakat dan orang-orang terdepan, paling dekat bersentuhan dengan masyarakat gitu kan. Dan itu kita berikan informasi juga, dan kita berikan mereka untuk japri gitu ya, artinya itu. Nah, di Kota Medan kita ada lagi, yaitu kita bekerjasama dengan Pak Wali. Kita sudah diterima oleh Pak Wali. Nah, di Pak Wali sudah menyampaikan, silahkan itu masuk ke meja saya kalau ada peringatan dini. Jadi info BMKG itu langsung masuk ke meja Wali Kota, Pak Riko Waas. Dan di Medan juga sudah ada ini Videotron di tiap jalan ya. Ya, Videotron itu sudah bekerjasama dengan BMKG juga. Jadi kita sudah masif menyampaikan kepada masyarakat. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Kita juga menyampaikan informasi ini melalui sekolah. Oh, sekolah juga ya Pak? Iya. Sudah masuk ya? Sudah masuk sekolah-sekolah itu. Jadi tahun kemarin itu sampai 4.000 sekolah, 4.000 siswa yang kita didik. Jadi khusus Medan aja Pak? Enggak khusus Medan aja, itu dari Binjai, dari itu ke sekolahan ke BMKG. Tapi kita juga mendirikan sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi, sekolah lapang cuaca nelayan. Itu untuk apa? Untuk masyarakat. Jadi kita juga terjun ke selain masyarakat yang sekolah-sekolah tadi itu masyarakat ke kantor, kita juga terjun ke lapangan menyampaikan lapang gempa bumi, sekolah lapang gempa bumi, menginformasikan bahwa ini loh dampak gempa bumi, ini loh cara menghindari gempa bumi. Oh, udah ngasih pelatihan juga berarti. Pelatihan juga. Sekolah lapang cuaca nelayan, kita memberikan informasi kepada para nelayan. Sekolah lapang iklim, kita memberikan informasi kepada para petani, para tukang kebun dan sebagainya. Nah, hal ini adalah upaya-upaya kita untuk menjembatani itu. Harus terus berusaha, ya, harus kita yakin dan harus bergandengan. Dengan cara medsos podcast ini, dengan media ini adalah salah satu caranya bahwa info kita akan diterima oleh masyarakat. Jadi apa kalau kita tidak diterima oleh masyarakat, investasi pemerintah yang besar-besaran di BMKG itu akan menjadi sia-sia. Karena masyarakat belum terinfo. Jadi target kita adalah masyarakat itu terliterasi, teredukasi, sampai ke pintu-pintu rumah. Sehingga apapun yang akan terjadi di Medan atau di Sumatera Utara dan di Indonesia akan terjadi bencana, itu sudah kita berikan informasi, sudah kita berikan peringatan dini. Nah, sekarang adalah tugas kita bersama, apakah kita sudah siap bertindak, apakah kita mengabaikan itu. Nah, itu adalah pilihan kita. Tetapi kita sebagai masyarakat yang ini harus terus, meskipun masyarakat itu cuek, kita harus terus untuk mendorong bahwa masyarakat itu harus paham dan melakukan. Sekarang mungkin baru mengerti atau baru tahu.
kemudian baru mengerti tingkatnya, kemudian baru paham dan baru mau melakukan. Kalau sudah melakukan, itulah yang aksi mitigasi, aksi adaptasi yang kita inginkan. Jadi kalau terjadi bencana, ya, kalau terjadi apa-apa, itu mereka sudah bisa melakukan evakuasi mandiri. Berarti sebenarnya BMKG sendiri sudah mengupayakan itu ya Pak, ke seluruh lini masyarakat tentunya. Iya, betul. Oke Pak, ini kita perbincangan kita sudah panjang kali lebar ya Pak, mulai bahas bencana, bahkan cuaca, bahkan juga sampai antisipasi juga kepada masyarakat. Ini Pak, untuk Bapak sendiri, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait situasi sekarang ini? Ya, baik. Kita akan memasuki musim kemarau, ya, puncak musim kemarau di bulan depan. Oh, sampai bulan berapa itu Pak? Kita prediksikan sampai bulan September, ya. Puncaknya bulan Juli Agustus, ya. Dan September, Oktober kita sudah beralih ke musim hujan, gitu ya. Nah, kita himbau kepada masyarakat, yang satu adalah hemat air, ya, menghemat air. Jadi jangan dibuang-buang air itu, jadi, jangan memboros-boroskan air, gitu ya. Mandi dengan keras, daerahnya daerah kayak air, itu mandi dengan buang-buang air, ya, itu satu. Yang kedua adalah memperhatikan info BMKG yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi perhatikan info BMKG. Yang ketiga adalah mencegah kebakaran terjadi. Jadi kalau ada ini kan musim kemarau, kalau jangan mudah menyalakan api, gitu ya. Kalau ada api, segera padamkan atau segera laporkan kepada pihak yang berwajib, gitu ya. Kepada pemerintah, terus mengedukasi, terus kita kolaborasi dengan media juga, kita terus berkolaborasi dengan berdiskusi dan meliterasi kepada masyarakat, dan upaya-upaya terkait dengan musim kemarau, hemat air, kemudian mumpung masih ada hujan, jadi mengisi waduk-waduk atau embung-embung ya untuk menampung air hujan sebelum terjadi musim. Untuk persediaan air ya Pak? Ya, betul. Pak, ini sedikit saja tertarik. Ini kan Bapak sampaikan bahwa saya masuki musim kemarau. Dari BMKG sendiri ada antisipasi kan mungkin seperti hujan garam atau kayak gimana? Iya, kita BMKG sekarang sudah ada modifikasi cuaca ya. Kedebutan modifikasi cuaca yang di BMKG. Nah, itu adalah antisipasi, ya, itu terkait dengan antisipasi musim hujan juga, musim kemarau juga, gitu ya. Jadi kalau musim hujan adalah menurunkan hujan di daerah yang laut, gitu ya. Tapi kalau musim kemarau itu menurunkan hujan di daerah yang kering, gitu ya. Nah, itu sudah ada di kita. Jadi tinggal kita waspada aja. Kalau nanti pemerintah atau BPBD atau pemerintah provinsi melihat gejala-gejala terkait dengan puncak musim hujan, puncak musim kemarau ini adalah yang bahaya adalah tingkat kebakaran hutan. Nah, sekiranya itu dilihat dan dipantau oleh BMKG juga sering munculnya hotspot, gitu ya, yang titik-titik panas itu. Nah, kemudian nanti dianalisis apakah kadar air gambut ya itu sudah levelnya terendah. Nah, kita bisa menyurati ke BMKG dan kita bisa melakukan modifikasi cuaca mumpung masih ada hujan. Jadi dengan adanya modifikasi cuaca kita akan membasahi gambut itu sehingga gambut itu tidak level air gambut itu tidak sampai rendah gitu ya, sehingga kebakaran hutan itu bisa diantisipasi gitu ya. Dan pada puncak musim hujan
kita juga melakukan itu seperti kemarin yang kita November ya, tapi tidak dilakukan oleh provinsi karena dikira tidak perlu ya, masih tidak perlu. Nah, itu adalah kita juga bisa mengantisipasi itu dengan cara modifikasi cuaca. Jadi modifikasi cuaca, awan-awan yang akan jatuh di Kota Medan, ya itu akan sebelum masuk Kota Medan itu akan diturunkan di laut. Ya, jadi itu antisipasinya. Oke Pak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya, buat Sobat Mistar juga. Semoga pembahasan kita kali ini bisa mengedukasi masyarakat dan juga meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan. Tetap kepo, tetap tahu. See ya! Mau tahu aja.